Interupsi pimpinan. Silakan Ibu. Nazatan Uhro Kasuba dari fraksi Gerindra. Saya tidak berbelit-belit pimpinan. Dari tadi setelah Ketua Komisi 2 menyampaikan opininya yang begitu panjang, sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Karena dalam momen krusial ketika Ranperda APBD dokumen yang menentukan nasib rakyat Maluku Utara ini sedang dibahas, sebenarnya kehadiran gubernur itu bukan hanya kehadiran formal, tapi keberpihakan dan moral gubernur dalam mempertanggungjawabkan APBD kita yang sudah anjlok ini, Pak Wakil Gubernur. Selama 1 tahun anggaran kemarin, kita melihat bagaimana kelonjakan tamu dari pusat datang dan hadir di Maluku Utara. Tentu kita ketika melihat itu, kita mengharapkan satu angin segar yang datang ke kita. Apakah PAD kita naik dari pajak hotel ataukah apa? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, dan parahnya lagi sudah gagal absen pula di APBD, di pandangan fraksi mengenai APBD Induk 2026. Sekarang pertanyaannya, siapa yang rugi? Anggota dewan rugi karena masyarakat rugi. Karena APBD 2026 yang sebesar 2,7 triliun ini, 78%-nya habis untuk belanja wajib operator dan gaji. Ketika APBD turun, yang paling pertama jadi korban adalah belanja modal, yaitu pembangunan jalan, sekolah, dan rumah-rumah sakit. Pak, kita sebagai wakil rakyat, sesimpel ini saja Pak, kita datang ke masyarakat, masyarakat minta apa, kita sampaikan dan kita perjuangkan, kita awasi semua program pemerintah provinsi, itu saja. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya reses, masyarakat itu susah Pak Wagub. Morotai yang terkenal di dunia digital, 4 titik saya reses, influencer-influencer itu mengetahui Morotai itu secantik apa, tapi tidak ada sinyal di sana Pak Wagub. Titik blank spot di Morotai itu masih banyak. Dan saat ini APBD kita itu turun dari 3,4 menjadi 2,7. Apa hasil dari lobi-lobi pusat dan perjalanan-perjalanan ke Jakarta itu? Kita harus mengetahui bahwa gubernur mengklaim akan mendapatkan 8 triliun dari data sosial media. Beliau mengatakan 1,7 miliar yang diminta oleh Dinas PU itu merupakan pemborosan. Tentu ini menjadi angin segar melihat bagaimana logika gubernur dalam memandang anggaran kita yang memang kecil ini. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengatakan beliau memiliki data 207 dari sosial media lengkap, dan data itu sudah diberikan kepada kementerian, sehingga kemungkinan kita mendapatkan angka penganggaran sebesar 8 triliun. Pertanyaan saya, di mana data 207 itu? Katanya transparansi dan good governance. Kenapa transparansi itu tidak kita temukan? Bahkan di lembaga sejajar, lembaga resmi seperti DPRD Provinsi Maluku Utara, di mana data itu? Nihil. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita melihat wajah yang kontras Maluku Utara. Kita harus jujur bahwa ekonomi kita tertinggi, tapi anggaran kita justru dipangkas. Ini menjadi satu evaluasi penting. Kenapa saya ungkit mengenai data? Karena ketika data 700 data yang lengkap itu tidak ada
verifikasinya tidak merupakan data yang lengkap dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pemangkasan itu bukan adalah nasib, tapi konsekuensi yang harus kita terima karena kita memberikan pusat data yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi pimpinan Muksin Amrin dari PKB. Silakan Pak Muksin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, tekanan fiskal kita memang cukup kuat di tahun 2006 dengan dibebani utang-utang bawaan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah agar menyusun anggaran secara proporsional, menutupi lubang-lubang yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus sadar juga bahwa tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sherly Johanna nih kalau kerja di perusahaannya jadi bos idaman ya. Corporate superstar. Biasanya gubernur yang terkenal nih Jawa. Kali ini Maluku Utara. Dan ceritanya keren banget. Mungkin yang belum tahu ya. Calon gubernur sebelumnya itu adalah mendiang suaminya, Benny Laos, yang meninggal karena kecelakaan. Bu Sherly ini luar biasa, di dalam keadaan berduka dia langsung putusin ikut maju jadi calon gubernur, dan pas dilantik jadi gubernur kinerjanya mantep banget. Begitu dia dilantik, dia langsung bikin rencana program 100 hari kerja. Tuh gercep banget tuh. Gue yakin persiapannya dari sebelum dilantik dia siap-siap. Ibarat lu belum mulai kerja lu udah bikin rencana. Mantep banget itu. Pendidikan kesehatan gratis, infrastruktur, relokasi anggaran itu udah disiapin tuh di awal 100 hari pertama tuh. Dan satu hal yang gue paling suka, gue yakin para leaders ini setuju, Bu Sherly itu bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks, dan itu skill yang sangat penting tuh kalau di perusahaan tuh. Apalagi leaders. Bayangin, timnya ngajuin 1,7 miliar buat identifikasi kerusakan jalan. 1,7 miliar cuma buat identifikasi. Beliau bilang apa? Pakai sosmed saya aja katanya. Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja. Habis lebaran saya udah punya laporan Satu Maluku Utara. Ini bagus banget. Ini yang selama ini dikeluhkan sama orang-orang kan. Ini anggaran nggak jelas buat ini, buat rapat. Tapi dia langsung tahu. Buat apa ribet-ribet? Gue pakai sosmed aja, gue terkenal kok. Gue gubernur kok. Tinggal DM, tag. Kalau banyak yang ngetek, kita samper ke sana, survei. Turun. Begitu emang bener rusak, ya benerin. 1,7 M mending dipakai buat benerin jalan daripada buat identifikasi jalan. Lumayan. Dan yang kedua, penting juga nih, transparansi. Lu kalau lihat sosmednya Bu Sherly, itu rapatnya direkam tuh. Rapat dia sama timnya atau mungkin sama DPRD provinsinya, itu direkam. Jawaban-jawabannya itu semua direkam semua tuh. Kita tahu ketika ada lampu mati lah berjam-jam, ada jalanan rusak lah, kita tahu kalau keluhan kita ini lagi direspon nih. Dan diskusinya tuh apa yang lagi mereka diskusiin, masalahnya apa, kita langsung tahu lah sosmednya. Halut. Katanya sering mati lampu. Kenapa sering mati lampu? Katanya surplus. Kenapa sering mati lampu? Apa yang kita keluhkan tuh didengar. Untuk awal-awal nih, gue bilang Bu Sherly oke banget, kita lihat apakah 4 tahun yang akan datang kinerjanya bakal tetap sebagus ini. Sebagai DPR, tata tertib itulah yang mengatur kita pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo saudara semua. Saya Nazlatan Rokasuba, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan paripurna mendengar penjelasan Kepala Daerah mengenai 6 rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh Kepala Daerah. Nanti di paripurna, pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menjelaskan mengenai 6 perda dan alasan-alasan kenapa perda tersebut diusulkan. Yaitu tentang surat rencana yang sebelum surat kuasa dari kelimpahan dengan Gubernur, surat kuasa dari pimpinan negara negara
dari jadwal bersamaan dengan Pangdam maupun itu. Gubernur tidak hadir di rapat paripurna mengenai 6 rancangan peraturan daerah yang diusulkan kepala daerah. Sudah jelas kita bahwa pasal 18 itu kita ini harus menyampaikan kepada gubernur tidak dapat didelegasikan. Jadi mohon dijelaskan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Dewan dari fraksi Golkar. Dicerahkan dulu forum ini bahwa memang rapat paripurna kali ini tidak melanggar tata tertib. Kalau kedepannya bisa berbeda kuasa pada wakil gubernur. Wakil gubernur bisa berbeda kuasa pada sekretaris. Bukan kepala daerah pimpinan, tapi disebutkan gubernur. Kita ber-DPR mengatur berbagai fraksi, 45 kepala berpikir menjadi perwakilan dari masyarakat. Masa kita abai dengan hal-hal seperti ini pimpinan? Mari sama-sama lembaga ini menghargai tata tertib yang sudah kita sahkan di paripurna. Masa kita sahkan sesuatu tapi kita langgar? Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tetapi kita semua ada dalam satu kapal, dan saya mengajak seluruh DPRD dalam ruangan ini bersama dengan OPD untuk kita bekerja sama dengan satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dan berjuang untuk kita sebagai daerah penghasil, daerah yang menghasilkan nikel 50% dari nikel Indonesia, di mana Indonesia adalah produksi nikel 40% dunia. Jadi artinya Maluku Utara ini kita produksi nikelnya itu 20% kepada dunia. Tapi saya menyadari penuh bahwa APBD kita tidak mencerminkan hal itu, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tidak mencerminkan hal itu. Mari kita duduk bersama, berpikir out of the box, mencari langkah-langkah melalui partai, melalui entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan tema HUT Pemprov Maluku Utara yang ke-26, kita membangun dengan hati, dengan inovasi, dan kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin, kita hanya manusia biasa yang dititipkan amanah 5 tahun oleh masyarakat Maluku Utara. Tanpa kerjasama, kita tidak bisa berhasil. Kita butuh kerjasama, kita butuh super team, sehingga amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada saya, Pak Sarbin, para ketua, pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota yang ada di ruangan ini, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Kinerja Gubernur Maluku Utara Serly Coanda kembali jadi sorotan publik meskipun kerjanya di daerah. Terbaru, sikap Serly menjawab saat ditanya mengenai gaji honorer, P3K hingga THR ASN mencuri perhatian. Dalam video yang beredar, Serly diminta menjelaskan tentang gaji hingga THR yang sangat dinantikan ASN hingga honorer. Gubernur Malut itu langsung menjelaskan detail apa yang sudah pemerintah Provinsi Maluku Utara lakukan tentang gaji honorer. Menurutnya, gaji honorer hingga PPPK sudah dibayarkan semua. Serly mengakui kalau memang ada yang belum digaji, yakni PPPK paruh waktu yang kebanyakan guru. Kendala itu bukan tanpa sebab, karena ada beberapa masalah administrasi yang tak cocok, sehingga harus diperbaiki dulu. Serly juga menegaskan jika gaji ASN, bahkan tunjangan dan THR akan segera dicairkan. Mendengar penjelasan perempuan 43 tahun ini, netizen semakin menyanjungnya. Ini karena sebagai pemimpin daerah, dia bisa menjelaskan detail tanpa membaca teks. Hal ini membuat publik menilai jika Gubernur Serly bukan cuma suka ngonten, namun benar-benar kerja nyata. Ada juga yang jadi membandingkan Gubernur Serly dengan kepala daerah lainnya yang dianggap kurang bisa kerja untuk rakyat. Beberapa membahas tentang marwah sebuah pemimpin daerah, seolah menyindir Gubernur Kalimantan Timur yang baru-baru ini menganggarkan mobil dinas miliaran rupiah. Orang tanya gaji honorer guru. Jadi gaji honorer guru udah bayar. Gaji honorer guru udah bayar. Gaji P3K tahap 2 juga sudah bayar. Langsung bayar 3 bulan atau 4 bulan kemarin itu. Yang belum bayar adalah gaji P3K paruh waktu. Ada 89 orang dan sebagian itu memang guru karena nomenklatur dan nomor rekeningnya tuh ada yang salah secara administrasi, jadi sedang diperbaiki. Sisa 89 orang dan setengahnya guru. Intinya itu. Yang kedua, gaji ASN Maret sudah cair kemarin tanggal 27 Februari dan TPP Februari akan cair tanggal 5 Maret ini. Dan THR akan cair 12 Maret. Jadi doanya sudah banyak untuk menuju Lebaran. Amin. Oke deh Bu, thank you Ibu, dadah Ibu, I love you Ibu, sarangnya. Kita kumpul di sini untuk semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Maluku Utara yang sampai dengan saat ini belum terhubung dengan baik dan tujuannya untuk mengintegrasikan semuanya sehingga bisa memberikan solusi terefektif dan efisien. Suatu kehormatan perwakilan dari berbagai direktorat dari Kementerian Perhubungan bisa hadir pada pagi hari ini. Di Halbar dan Halut sekarang sudah ada pabrik produk turunan kelapa. Di Halbar itu ada Dewa Koko. Saat ini 60 kontainer per bulan. Mereka kesulitan mengirim karena katanya jadwal kapal selalu terlambat dan merasa lebih efisien jika kontainernya bisa ke pabrik, tapi saat ini tidak bisa. Sehingga mereka harus mengirim barangnya ke pelabuhan Matui baru bisa disegel di sana. Dan target ke depan kontainernya akan terus bertambah karena kapasitas pabriknya akan terus bertambah. Untuk di Halut ada PT Niko, itu saat ini 90 kontainer per bulan dan targetnya akan menjadi 220 kontainer per bulan. Dalam perencanaan ke depan jika ada perluasan kontainer atau peningkatan fasilitas itu bisa dipertimbangkan. Terkait dengan sarana, ini mungkin perlu kita tambahkan juga terkait dengan sarana untuk angkutan penyeberangan. Ini sekarang ini di Maluku Utara sudah ada 23 kapal. Ya, di tahun 2025 kemarin sudah ada penambahan 1 kapal KMP 5. Terima kasih untuk SDP. Sehingga ini bisa menambah kekuatan transportasi di Maluku Utara. Sehingga pada saat di angkutan lebaran kemarin kita bisa menghandle peningkatan baik penumpang maupun barang yang ada. Peningkatan kemarin di penumpang itu sampai 4%, di barang itu peningkatannya bisa lebih dari 100% untuk golongan 2 dan golongan 4, dan 70% untuk golongan 5. Dan ini bisa dilayani di Maluku Utara. Nah, namun hal ini juga masih diperlukan peningkatan-peningkatan. Kami mohon izin Bu menambahkan terkait dengan kontainer. Kontainer ini untuk kontainer 40 feet, persyaratan untuk di jalan itu minimal adalah jalan kelas 1 Bu. Untuk kontainer 20 feet, ini minimal persyaratan jalannya adalah untuk jalan kelas 2. Sementara di Maluku Utara ini kita mengalami banyak kesulitan terkendala dengan infrastruktur jalan. Nah, ini mungkin memerlukan pembicaraan yang lebih lanjut dengan instansi lainnya. Dan kami harapkan rakor ini menjadi salah satu inisiasi supaya kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan instansi lainnya. Terima kasih, Bu. Saya percaya kita semua di sini juga punya satu prinsip bahwa transportasi itu adalah urat nadi pembangunan kepulauan. Kita tidak bisa membiarkan satu pun tidak tersambung. Oleh karena itu, kembali lagi kolaborasi, dukungan, percepatan pembangunan infrastruktur, anggaran dengan asas keadilan dan pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi dan keadilan harus hadir seperti yang hadir di kota-kota besar, seyogyanya juga hadir sampai di desa-desa.
Ex-gubernur Maluku Utara yang habisin 3 miliar buat iclik-iclik ternyata dikenal religius. Waduh, emang iya bang? Jadi mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ini kan lagi disorot nih karena diketahui doyan iclik-iclik. Hal ini terungkap dari kesaksian Elia Gabrina Bahmit pada sidang lanjutan dugaan korupsi AGK baru-baru ini. Elia mengaku dirinya jadi penghubung yang kerap diminta oleh AGK untuk membawakan wanita. Jumlahnya mungkin udah puluhan wanita yang telah diantarkan padanya ke kamar hotel. Karena itu tak tanggung-tanggung, Elia menyebut total uang yang dikeluarkan untuk membayar wanita tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Hal ini tentu bikin kaget publik. Soalnya selama ini AGK dikenal sebagai sosok yang religius. Bahkan Elia sendiri memanggil AGK dengan sapaan Om Haji. Predikat keagamaan yang melekat pada sosoknya. Emang dia sereligius apa sih? Jadi berdasarkan kabar yang beredar, AGK ini lahir dan besar dari keluarga muslim yang taat. Pendidikan dasar hingga menengahnya dia tempuh di lingkungan agama, bahkan dia menempuh perguruan tinggi di Universitas Islam Madinah. Dulunya dia merupakan seorang pendakwah yang gara-gara hal ini kemudian menarik perhatian PKS. Karenanya AGK sendiri mengaku kalau dirinya seorang mu'alaf politik karena memang profesi awalnya adalah pendakwah. Pernah juga terbit sebuah buku tentang biografinya yang berjudul Gubernur Sang Kiai. Terlebih di Maluku Utara, dia pun mendapat julukan sebagai Gubernur Sejuta Umat. Karena terkenal religius, sempat beredar ciutan di media sosial bahwa AGK ini merupakan sosok yang tidak pernah lepas dari tasbih yang selalu dia bawa kemana-mana. Hal ini jadi mengingatkan kita pada riset dari CSIS bahwa variabel sosok yang taat beragama menjadi salah satu pertimbangan anak muda dalam memilih pemimpin. Apakah yang dimaksud sosok yang taat beragama adalah yang kelihatan di publik sebagai sosok religius? Pak, dibuka aja Pak. Asal jangan borgolnya dibuka. Disampaikan Bapak untuk masyarakat Maluku Utara gimana Pak? Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat? Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat? Minta maaf kepada masyarakat kalau ada hal-hal sampai terjadi seperti ini. Menurut saya artinya sudah berusaha selama 2 periode. Tapi akhirnya jabatan terakhir tersandung persoalan seperti itu. Saya kira itu adalah resiko jabatan anak-anaknya saat itu. Oh gitu Pak, kalau di hotel warga sana nggak Pak? Langsung Pak, ayo Pak. Kita ngobrol di mana itu? Di hotel ngapain Pak? Bapak di hotel Jackson lagi. Karena yang tercandai itu namanya resiko pejabat. Oh gitu ya Pak. Nggak apa-apa ya. Ya ada kadang-kadang kita salah, ya. Apalagi dengan kadang-kadang juga dengan tekanan masyarakat, tidak kebutuhan masyarakat. Jadi saya kira harus kita terima sebagai pejabat ya. Terima kasih. Di hotel kemarin ngapain Pak? Ya? Di hotel Bidakara ngapain kemarin? Bidakaranya? Bapak, kita Pak. Jawab dulu Pak sebentar.